Shalom jemaat, selamat datang di Gate Ministry Bali. Kami sangat bersuka cita Anda dapat bergabung kembali bersama dengan kami di dalam online service ini. Karena kami percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online service ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyembah Raja di atas segala raja dan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Kita siapkan hati kita, waktu kita, dan ajak seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa kita catat dan renungkan setiap firman yang dibagikan. Kami percaya kasih setia Tuhan, anugerahnya, bahkan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberikan waktu untuk beribadah kepadanya. Bila kita memanfaatkan ini dengan baik, kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menaikkan sebuah pujian. Sembah Kau ya Allahku. Amin. Kau yang termanis Tuhan dalam kehidupan kami. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kau lebih dari segala besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah. terima kasih Tuhan. Di dalam hidup ini, Ya Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih Dari segalanya, besar kasih setiamu. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah
sembah Kau Tuhan. Amin. Kita mau menyembah Dia. Kita mau undang hadirat Tuhan boleh berada di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus Tuhan. Sembah Dia, nama tinggikan namanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah yang mengaku Kaulah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini refnya. Ku sembah Kau. Haleluya Yesus Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah yang mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Jemaat di rumah masing-masing yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun juga Anda berada, yang sebentar akan menangkap siaran online Sapaan Gembala Gereja Elim Tabernakel Menyapa. Sebelum kita mulai memasuki saat renungan firman Tuhan, mari kita lebih dulu tundukkan kepala berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk saat-saat indah seperti sekarang ini, di mana kami ini boleh memeriksa firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mencoba untuk memberi makna, menangkap makna dari pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan tahu hamba-Mu ini terbatas, tapi Tuhan yang kaya dengan kemurahan dan rahmat akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi semua kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Adapun pokok renungan firman Tuhan pada malam hari ini tentang memandang kepada Tuhan dan senantiasa memandang kepada Tuhan. Dua poin penting yang kita akan coba untuk resapi, renungkan baik-baik malam hari ini. Memandang kepada Tuhan itu poin yang pertama, dan senantiasa memandang kepada Tuhan itu poin yang kedua.
Saya masuki poin yang pertama lebih dulu, memandang kepada Tuhan. Ayat landasan dari poin pertama ini, memandang kepada Tuhan, kita bisa baca dari Mazmur 123 ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Pertanyaannya adalah, Tuhan yang bagaimana sehingga mata kita memandang kepada Tuhan, ya? Tuhan yang bagaimana? Alkitab memberikan kepada kita jelas sekali, semua ayat-ayatnya ada dalam firman Tuhan. Tuhan yang berbelas kasihan pada kita. Kita memandang kepada Tuhan, Tuhan yang berbelas kasihan pada kita. Tuhan yang peduli pada kita. Tatkala kita memandang kepada Tuhan, kita mempunyai satu gambaran pengertian, bukan Tuhan yang acuh tak acuh terhadap kita, tapi Tuhan yang peduli pada kita. Tuhan yang penuh kasih pada kita. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang penuh rahmat pada kita. Tuhan yang berkemurahan pada kita. Tuhan itu pula Tuhan yang panjang sabar pada kita. Tuhan yang mampu membuat keajaiban bagi kita. Tuhan yang perkasa. Tuhan yang memberi penghiburan pada kita. Kita memandang Tuhan, Tuhan yang memberi penghiburan pada kita. Kita memandang Tuhan, itulah Tuhan yang punya rencana indah dalam hidup kita. Memandang kepada Tuhan, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang memikul kita. Alkitab menjelaskan Tuhan yang memikul kita itu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang memikul kelemahan kita. Kita memandang kepada Tuhan, Tuhan yang menanggung penyakit kita, Tuhan yang menyembuhkan kita, Tuhan yang mau menjamah kita, Tuhan juga yang mau melawat kita. Memandang kepada Tuhan, Tuhan yang seperti itulah Tuhan kita, Tuhan gereja Tuhan, Tuhan saya, Tuhan Anda sekalian. Kita punya alasan yang kuat kenapa kita ini memandang kepada Tuhan. Perlu kita memandang kepada Tuhan menggunakan mata kita memandang Tuhan. Poin yang kedua yang kita akan segera masuki, ya, senantiasa memandang kepada Tuhan. Nanti kita baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25, ya. Mengapa perlu dihadirkan kata senantiasa, ya? Memandang kepada Tuhan, senantiasa memandang kepada Tuhan, ya. Kalau saja memandang kepada Tuhan itu sudah cukup, ya, tidak perlu dihadirkan kalimat senantiasa memandang kepada Tuhan, ya. Jika dihadirkan kata senantiasa memandang kepada Tuhan, itu berarti bahwa memandang kepada Tuhan itu belum cukup, walaupun baik. Memandang kepada Tuhan belumlah cukup, walaupun itu benar, ya. Sehingga Alkitab perlu melengkapi, tidak hanya memandang kepada Tuhan, tetapi senantiasa memandang kepada Tuhan. Mari kita akan coba merenungkan kalimat ini, ya. Senantiasa memandang kepada Tuhan. Senantiasa memandang kepada Tuhan itu berarti hanya fokus pada Tuhan, ya. Fokus. Jika kata senantiasa, saya berandai-andai saja, jika kata senantiasa
tidak dihadirkan dalam kitab suci, kemungkinan besar kita memandang kepada orang lain, bukan lagi memandang kepada Tuhan. Ya. Jika saja tidak dihadirkan dalam kitab suci kalimat senantiasa memandang kepada Tuhan, kemungkinan besar kita memandang kepada diri kita sendiri, memandang kepada orang lain, memandang kepada diri kita sendiri. Senantiasa memandang kepada Tuhan itu bukan memandang kepada manusia, kepada Tuhan, ya. Bukan memandang kepada manusia yang sering mengecewakan kita. Bukan memandang kepada kesalahan orang lain. Betapapun banyaknya kesalahan orang lain itu terhadap kita. Senantiasa memandang kepada Tuhan berarti bukan memandang kecurangan orang terhadap kita. Tidak pula memandang kejahatan orang terhadap kita. Kita tidak memandang kesemena-menaan manusia. Manusia kadang semena-mena terhadap kita. Kita juga tidak memandang kepada manusia, kepada orang lain yang merugikan kita. Memandang kepada Tuhan, senantiasa memandang kepada Tuhan, tidak memandang kepada manusia lain, orang lain. Jika seandainya kesalahan orang lain terhadap kita, kecurangan orang lain terhadap kita, kejahatan semena-menanya orang terhadap kita merugikan kita, ada satu kata-kata kelegaan kita, ada satu kata-kata yang paling indah, ya sudahlah gitu lah ya. Orang lain bersalah pada kita, sudahlah. Sama seperti kita, kesalahan kita diampuni Tuhan, aku juga mengampuni kesalahan orang lain. Dicurangi, dijahati, disemena-mena, dirugikan, ya sudahlah gitu. Ini membuktikan kekristenan kita Kristen yang unggul, Kristen yang berkualitas, Kristen yang berbudi luhur. Sudahlah, itu sudah terjadi, sudah lewat, ya sudahlah. Hati yang lapang, ini adalah hati yang sungguh-sungguh. Nanti kita akan melihat, kalau kita ini punya hati yang lapang, ya sudahlah ya. Orang lain menjahati kita, curang dan sebagainya atas kita, nanti kita akan melihat, aku tidak akan goyah. Saya bacakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 25 tadi, bunyinya begini ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Haleluya. Senantiasa memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada manusia, bukan pula memandang kepada diri kita sendiri, ya. Fokus pada Tuhan, tidak fokus pada orang lain, manusia lain. Fokus memandang pada Tuhan, tidak fokus pada diri kita sendiri. Kalau kita memandang kepada diri kita sendiri, kita memandang kepada kelemahan diri kita sendiri, kita memandang kepada keterbatasan diri kita sendiri, kita memandang kepada keterpurukan diri kita sendiri, kita akan jadi gelisah, ya, kita akan goyah. Tetapi Alkitab ini memberikan kepada kita tuntunan senantiasa memandang pada Tuhan, fokus pada Tuhan. Tidak fokus kepada orang lain, tidak fokus juga kepada diri sendiri. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pertanyaan pentingnya sekarang adalah, mengapa kita goyah? Mengapa kadang-kadang kita goyah? Mengapa kita ini banyak kali goyah? Itu ya saudara. Jawabannya adalah karena kita tidak senantiasa memandang kepada Tuhan. Coba diamati, dicermati baik-baik kalimat ini, direnungkan, diresapi. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Jadi kalau kita ini goyah, itu tanda, itu bukti bahwa kita tidak senantiasa memandang kepada Tuhan. Kita tidak fokus pada Tuhan. Kita pandang kepada diri kita sendiri, kita pandang pada orang lain, kita tidak memandang kepada Tuhan. Terlalu banyak memandang orang lain, terlalu banyak kita ini memandang diri kita sendiri, sehingga kita tidak cukup perhatian, kita tidak punya waktu untuk memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan itulah yang paling penting. Coba kita akan renungkan lebih jauh ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Yang goyah itu kata Alkitab ada tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 37, bunyinya begini. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Nah itu saudara ya. Kalau kita ini senantiasa memandang kepada Tuhan, aku tidak goyah. Aku yang dimaksud di sini adalah pribadi kita, keseluruhan anggota-anggota tubuh kita. Alkitab itu begitu detail, Alkitab itu begitu terperinci, dia begitu ajaib ya. Aku yang dimaksud sini, aku yang punya mata kaki ya. Semua kita punya mata kaki, punya kaki dan punya mata kaki ya. Mata kakiku tidak goyah, begitu kata Alkitab ya. Bukan itu saja ya. Dalam Mazmur 37 ayat 31 disebutkan di sini, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Langkah itu berarti ayunan kaki ya, termasuk mata kaki di dalam kaki itu. Kaki langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu bicara soal perjalanan dari langkah pertama sampai kemudian langkah-langkah berikutnya. Kaki yang berayun itu langkah-langkah. Mazmur 66 ayat 9 dikatakan, Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Tadi mata kaki, sekarang kaki ya. Dia tidak membiarkan kaki kami goyah. Apabila kita senantiasa memandang kepada Tuhan, aku tidak akan goyah, termasuk mata kaki kita tidak goyah, langkah kita tidak goyah, kaki kita juga tidak goyah. Bukan cuma kaki, mata kaki, langkah, tapi juga lutut ya. Kitab Nabi Yesaya 35 ayat 3 bunyinya begini. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Jadi lutut bisa goyah, mata kaki itu bisa goyah, langkah bisa goyah, kaki bisa goyah, lutut bisa goyah. Ya, langkah itu berayun karena mata kaki tidak goyah, kaki tidak goyah, juga lutut tidak goyah. Ya, teguhkanlah lutut yang goyah. Dalam kitab Nabi Yeremia 23 ayat 9 di situ dikatakan, mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Bahkan sampai tulang itu goyah ya. Sampai tulang. Satu ayat lagi yang jadi PR, jadi pekerjaan rumah bagi saudara, pinggang juga bisa goyah ya. Dari mata kaki sampai langkah, sampai kaki, sampai lutut, sampai tulang, sampai juga pinggang, itu semua bisa goyah. Oh Tuhan mau tolong kita saudara. Mengapa kita goyah? Mengapa aku goyah? Aku tidak akan goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kita masuki bagian-bagian yang terakhir saudara ya. Dalam kekristenan kita ini ya, ada timbal balik antara kita, kekristenan kita dengan Tuhan ya. Dan kata senantiasa itu
label dari kekristenan kita. Kristen yang senantiasa itu bukan Kristen yang kadang-kadang, ya, bukan Kristen yang menuruti moodnya, perasaannya, ya saudara, keadaan hatinya, saudara. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, bukan aku kadang-kadang memandang kepada Tuhan. Ini Kristen dengan label senantiasa, ya. Alkitab juga katakan senantiasa baik keadaan kita. Ayatnya ada, cariin sendiri. Senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, perintahnya. Senantiasa melayani Tuhan. Kata senantiasa itu kata. Senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bersukacita senantiasa, begitu kata Alkitab. Mengucap syukurlah senantiasa. Lah itu Kristen senantiasa, bukan Kristen kadang-kadang. Lalu Alkitab itu berkata demikian, saudara. Dengan ukuran yang kamu ukur, kamu akan diukur. Ya saudara, kalau kita ini punya label kekristenan itu Kristen senantiasa, Tuhan juga menggunakan kata senantiasa itu untuk kita. Ya, Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa melindungi kita, termasuk juga melindungi kita dari virus corona yang merebak, yang masih mengganas di seluruh muka bumi, termasuk di Indonesia. Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa juga melindungi kita. Tuhan senantiasa ulurkan tangan menolong kepada kita. Ya, Tuhan senantiasa menjaga kita. Tuhan senantiasa mendorong kita untuk maju. Senantiasa Dia menyemangati kita, memberi semangat untuk kita. Tuhan senantiasa. Andai kata Tuhan tidak senantiasa memberkati kita, Tuhan tidak senantiasa melindungi kita, Tuhan tidak senantiasa menjaga kita, mau jadi apa kita ini? Bagaimana nasib kita ini? Tapi syukurlah kalau kita ini mau menjadi Kristen yang senantiasa. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, senantiasa dan lain-lain, dan banyak juga yang lain bisa kita daftarkan termasuk di dalamnya. Maka juga Tuhan itu Tuhan yang senantiasa menanggung dosa kita, Tuhan yang senantiasa berlaku baik dalam hidup kita, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya yang besar pada kita. Tuhan memberkati kita malam ini. Amin. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala dan berdoa dan mengembalikan firman yang kita sudah dengar ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam pikiran dan perasaan hati hamba-Mu ini. Kami tahu kesanggupan hamba-Mu, kemampuan hamba-Mu belum sempurna, tidak sempurna. Tapi kiranya Tuhan mau menyempurnakan pemberitaan firman ini. Yang kami tahu adalah tidak pernah pemberitaan firman Tuhan itu pulang dengan kosong, pulang dengan tiada hasil apa-apa. Tetapi jika pemberitaan firman ini diterima dengan hati yang sungguh-sungguh, ada hati bagaikan tanah subur yang menerima benih firman Tuhan, maka kami percaya benih itu akan tumbuh, benih itu akan berbuah-buah. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Hamba-Mu hanya cuma bisa menaburkan benih firman ini. Yang memberi pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah cuma Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hamba-Mu boleh menaburkan firman Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam hidup kami sekarang, esok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami mengembalikan firman ini pada Tuhan. Amin.
bersama.